Yesusku dahsyat, tak terbendung kuat. Sama-sama katakan, Kau hebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, nama-Mu Tuhan Yesus menara bagi hidup kami. Haleluya. Nama-Mu kota benteng hidup kami Yesus. Sama-sama katakan, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa, ya Bapa yang dekat. gunung batu keselamatanku, Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Lagi ya. Namanya Tuhan, Menara yang kota benteng perlindungan. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang ke gunung batu ke. Mari melompat bagi Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamatkan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Yesus. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, nama di atas segala nama. Nama di Atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku, telah membebaskan. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk. Pada siapa? Nama itu Yesus Tuhan segala. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala
bagi kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan. Yesus dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan lembut katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Bapa. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan, Yesus. Dengan caranya waktu yang tepat,
Kami bersyukur, berfirmanlah ya Tuhan bagi setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa membangun dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah tak terasa masuk di minggu yang pertama ya, dari bulan April. Ya, kita hari ini belajar bagaimana detak jantung dari yang namanya kasih, karena tema kita di sepanjang bulan ini adalah unfailing love ya, kasih yang tidak pernah gagal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin kita dulu menyimak satu video. Ini satu pujian anak-anak yang sangat terkenal ya, saya pikir pasti saudara sudah pernah mendengarnya. Silakan Bang Tian, coba diputar terlebih dahulu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari pernah mendengar lagu ini? Haleluya ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, syair lagu ini ya yang tadi dinyanyikan tadi itu bersumber dari puisi yang dimuat di dalam buku novel tulisan Susan Warner ya, yang berjudul Say and Seal, di dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1860. Nah, dalam novel tersebut dikisahkan ada seorang bocah kecil yang bernama Johnny ya, yang saat itu dia menderita sakit dan saat itu juga sedang mendekati hari-hari terakhirnya dari hidupnya di dunia. Nah, satu hari John Linden ya, ini guru sekolah minggunya lah ya. Nah, saat itu datang mengunjungi si Johnny. Nah, si bocah ini yang dalam keadaan kritis, dia meminta agar guru sekolah minggunya itu menyanyikan sebuah lagu bagi dirinya. Menuruti permintaan tersebut, sambil memeluk sang bocah, John Linden menyanyikan lagu tadi, Jesus love me, this I know ya, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Bapak Ibu ya, secara sekilas syair yang sering dinyanyikan lagu anak-anak sekolah minggu ini sepertinya biasa-biasa saja. Mungkin kedengarannya biasa-biasa. Tetapi Bapak Ibu,
secara prinsip dan secara kebenaran ini sangatlah mengandung makna yang begitu mendalam Bapak Ibu. Mengapa? Karena tentang ini ya, syair lagu ini ya, bahkan syair lagu ini diakui oleh seorang yang bernama Karl Barth. Ya, ini seorang profesor dalam bidang teologi yang juga sangat berpengaruh ya pada waktu itu. Ya, satu kali Karl Barth waktu itu diundang sebagai pembicara, dan pada satu kesempatan seorang wartawan itu bertanya gini, "Oh Profesor Barth," katanya, "kau kan selama ini udah belajar nih teologi sekian waktu. Dari apa yang sudah engkau pelajari dan engkau sudah peroleh, bisakah engkau simpulkan dalam satu kalimat apa yang sudah engkau pelajari dan peroleh itu, apakah yang dapat engkau simpulkan dalam satu kalimat? Dapatkah engkau menyimpulkannya dalam satu kalimat?" Si Karl Barth bilang, "Ya bisa." Apa itu? Dia bilang begini, "The conclusions of all the knowledge I have is in the words of song I learned at my mother's knee. Jesus loved me. This is I know, for the Bible tells me so." Kesimpulan, dari seluruh pengetahuan yang aku miliki ada dalam lirik lagu yang aku pelajari di pangkuan ibuku, katanya. Jadi seluruh pengetahuannya yang dia sudah pelajari dan sudah peroleh, dia bilang kesimpulannya itu seperti yang ada dalam lirik lagu yang sering aku pelajari di dalam pangkuan ibuku. Apa itu? Yesus mengasihi aku, itulah yang ku tahu karena Alkitab memberitahukannya kepadaku. Saya ingin mengajak kanan kiri Bapak Ibu, coba katakan ke kanan kiri Bapak Ibu, bilang, Yesus mengasihi Anda. Itu yang diajarkan, dikatakan Alkitab, bilang. Ya saudara, ini kebenaran. Ini satu kebenaran yang sangat hakiki dan yang sangat penting, bahwa Yesus mengasihi setiap kita. Itu yang dikatakan dan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara Saudari, berbicara tentang yang namanya kasih Kristus ini juga antara lain terungkap dalam tindakan yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, terima kasih Anggi, dari kematian. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-44. Tentu saudara pernah mendengar cerita ini bukan? Pernah enggak saudara mendengar cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus? Amin. Nah di ayat ini, di kisah ini Bapak Ibu, tidak hanya Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, tetapi di ayat ini juga bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan kasih-Nya. Bagaimana kasih-Nya itu yang melampaui segala keadaan. Nah sebelum kita membaca Yohanes pasal yang 11 ayat yang pertama sampai ayat ke-44, supaya menghemat waktu saya paparkan saja secara sekilas ya latar belakang ayat-ayat ini. Ini berkisah tentang seorang yang bernama Lazarus. Lazarus pada waktu itu sedang sakit. Karena Lazarus sedang sakit, kakaknya yang bernama Marta dan Maria mengirim seseorang untuk menyampaikan kabar kepada Yesus. Ya. Mengapa? Karena ketiga orang ini, Marta, Maria dan Lazarus ini punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika si Lazarus sakit, Marta dan Maria ingin memberitahukan Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Apa tujuannya? Ya tentu saja supaya Tuhan Yesus hadir, kemudian menyembuhkan Lazarus yang saat itu sedang sakit. Tetapi sebagaimana yang kita tahu dalam cerita ini, ketika Tuhan Yesus tiba, Lazarus sudah mati, sudah terbaring di dalam kuburan kurang lebih selama 4 hari. Tentu saja dalam keadaan yang demikian, baik itu Marta, Maria,
menangis dan bersedih. Nah, secara singkat kemudian ketika Tuhan Yesus tiba, ya, ketika Tuhan Yesus tiba di tempat di mana Marta, Maria dan Lazarus yang saat itu sedang terbaring di kuburan, Yesus hadir di sana. Di sana Marta menemui Yesus, bercakap-cakap sebentar, ya, lalu dia kemudian memanggil Maria saudaranya untuk bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang kita baca di ayat selanjutnya ya. Nah, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena waktu disuruh orang, saudaranya masih sakit. Tapi waktu Yesus tiba, saudaranya sudah mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat yang ke-34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Di ayat 35, saudara mau baca bersama-sama 1, 2, 3, ya. Sekali lagi dengan suara serempak dan nyaring. 1, 2, 3, ya. Jelas kalimatnya saudara. Apa dikatakan? Menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Orang Yahudi dapat melihat betapa kasihnya atau betapa Yesus mengasihi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 35 ini menurut survei di dalam Alkitab, ayat 35 ini merupakan ayat terpendek di dalam Alkitab. Paling pendek. Kenapa? Karena isinya apa saudara? Maka menangislah Yesus. Cuma begitu doang. Kalimat yang pendek. Maka menangislah Yesus. Saudara-saudari, di dalam Alkitab gak sering Tuhan Yesus menangis. Saya ulangi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nanti kalau saudara baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak sering menangis, saudara. Hanya ada 3 kali kejadian dicatat dalam Alkitab, Tuhan Yesus menangis. Satu cerita ini, ya. Satu lagi cerita waktu mau berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Satu lagi Tuhan Yesus menangisi, karena apa? Kota Yerusalem akan rubuh sebentar lagi. Ketika Tuhan Yesus mendekati hari-hari di mana dia mau, ya seperti begini ya, mau mendekati Paskah. Dia mau mengorbankan diri di atas kayu salib. Hanya 3 kali Tuhan Yesus menangis. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan Yesus harus menangis? Kalau saudara, kira-kira menurut saudara, ngapain Tuhan Yesus nangis? Cengeng banget. Ada saudara beragaman gitu. Dalam benak saudara, dia sebagai pribadi Tuhan, kira-kira mengapa Yesus harus menangis? Adakah hal yang tidak diketahuinya? Kalau saudara baca ini, ya, kalau saudara baca ayat ini, Yohanes pasal 11, bahkan ketika Tuhan Yesus tiba pun, Tuhan Yesus sudah bilang di ayat 23, Lazarus nanti akan bangkit kok. Tetapi di ayat 35, ketika Tuhan Yesus tetap melihat Marta dan Maria, melihat Lazarus, Yesus menangis. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus menangis? Padahal dia sudah tahu bahwa dia nanti akan membangkitkan Lazarus. Karena di ayat 23 sebelum ayat ini, Tuhan Yesus sudah bilang, Lazarus nanti akan bangkit. Kalau kau percaya, dia akan bangkit. Kenapa Tuhan Yesus menangis? Mengapa Yesus menangis? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari ayat-ayat yang kita baca ini, ya, kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa mengapa Yesus menangis. Kalau Yesus menangis bukanlah karena Yesus berputus asa. Kalau orang umumnya menangis karena apa? Putus asa. Sama seperti yang dialami Maria. Ketika dia bertemu Yesus, dia menangis dan kemudian dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kenapa Maria menangis? Karena Maria sedang berputus asa, karena ia sedang kehilangan pengharapan. Nah, salah satu alasan mengapa orang menangis adalah karena merasa kehilangan pengharapan. Ya, kalau yang masih jomblo, udah diputusin sama pacarnya, nggak ada lagi harapan, nangis kan? Nangis bombay dia, ya kan? Tutup pintunya. Apalagi yang diputuskan pekerjaan, juga kan begitu, nangis-nangis berteriak di kamar. Kenapa? Karena merasa nggak ada lagi apa? Harapan. Tetapi Yesus menangis bukan karena Tuhan Yesus berputus asa, karena nggak ada lagi harapan, bukan. Maria merasa sedih bukan hanya karena harus berpisah dengan Lazarus karena kematian saudaranya, tetapi juga beranggapan karena nggak ada lagi harapan bagi dirinya untuk bertemu kembali dengan Lazarus. Itu sebabnya kalau saudara pergi ke ibadah penghiburan, ke tempat orang-orang yang dalam tanda kutip mati ya, ketika mau menutup peti terakhir, nah kan biasanya kan agak setengah-setengah gitu kan, dilama-lamakan ya kan, dikasih nampak wajahnya. Kenapa orang waktu masih dibuka belum teriak-teriaknya keras gitu, tapi ketika petinya udah mau mendekati tertutup keras sekali makin nangis, apalagi kalau orang Batak gitu kan, gitu. Mengapa saudara? Karena nggak akan ada lagi harapan untuk bisa melihat wajahnya yang terakhir kali. Kalau udah ditutup peti, masuk ke tanah udah nggak ada lagi ketemu. Itu sebabnya kenapa ketika udah mau saat terakhir ditutup, orang semakin berteriak atau menangis dengan histeris, gitu. Karena apa? Nggak ada lagi harapan untuk bertemu dengan orang yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, manusia menangis karena sering merasa kehilangan pengharapan. Tetapi Yesus dalam konteks ini seperti yang di ayat 35 tadi, Yesus menangis bukan karena hilang pengharapan, bukan saudara. Yesus mengetahui seperti yang saya sampaikan tadi di ayat 23. Jauh sebelum ayat 35 Yesus menangis. Yesus mengetahui bahwa dengan kuasanya yang tak terbatas, ia sanggup melakukan mujizat yang melampaui kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil ataupun terlambat bagi Tuhan. Yesus menangis bukan karena dia kehilangan pengharapan, sama seperti Maria yang sudah kehilangan pengharapan tadi. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena apa di ayat 23? Seperti yang saya bilang, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi Yesus menangis bukan karena orang yang gak punya pengharapan. Jadi Yesus menangis bukan karena gagal, bukan. Ya. Lalu kalau begitu, Pak, kenapa Yesus menangis? Yang kedua, Yesus menangis karena kasihnya terhadap orang yang menderita. Makanya tadi di awal saya sampaikan, di dalam Yohanes pasal 11 ini tidak hanya berbicara tentang kuasa Yesus yang luar biasa, tetapi juga berbicara tentang kasih Yesus yang luar biasa. Yesus menangis karena kasihnya terhadap orang yang menderita.
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Yesus sangat terharu. Ia menangis seperti yang dicatat kemudian di ayatnya yang ke-35. Di ayat ini, di ayat 33 ini, dalam bahasa Inggris ya, di sana diterjemahkan, ia sangat tergerak hatinya dan sangat sedih. Tuhan Yesus tahu kok Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu manusia yang sangat lemah. Manusia yang sangat terbatas. Manusia yang sangat lemah, rentan, rapuh. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus melihat Maria yang datang bersujud nangis-nangis, Tuhan Yesus enggak bilang, kau berhenti nangismu ya, berhenti nangismu, sebentar lagi ku bangkitkan. Enggak. Tuhan Yesus apa yang kemudian? Dia tergerak hatinya dan kemudian juga sangat sedih. Bahkan di ayat 35 dicatat Tuhan Yesus menangis. Lihat saudara. Lihat betapa mengasihinya Tuhan kita itu saudara-saudari. Dia sangat mengasihi. Dia tahu manusia itu sangat lemah, sangat rapuh. Seperti Maria itu. Dia nangis. Tuhan, gak ada lagi harapan. Tuhan Yesus tergerak hatinya dan sangat sedih. Dia gak bilang, diam, jangan nangis, enggak. Tetapi Tuhan Yesus juga menangis. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Kalau dia menangis seperti yang kita pelajari hari ini, itu karena kasihnya terhadap orang-orang yang menderita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita merasa bersedih hati di dalam penderitaan, Yesus tidak melihat kita dengan hati yang beku tanpa perasaan, tetapi dapat juga turut merasakan penderitaan kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan seperti berikut. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat. Tuhan kita itu Bapak Ibu dapat merasakan apa yang menjadi kelemahan, penderitaan, kesukaran kita. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti kasus dalam Maria, Tuhan Yesus bisa merasakan. Tuhan Yesus tergerak hatinya, dia dapat merasakan betapa sedihnya Maria itu. Sehingga kemudian dia juga menangis. Saudara, kalau misalnya saudara dengan orang yang Anda kasihi, orang yang Anda kasihi itu kehilangan orang yang juga dikasihi, saudara juga pasti akan sama-sama menangis, betul? Kenapa? Karena saudara bisa merasakan apa yang ia sedang alami. Demikian juga Tuhan kita Yesus. Dia tidak memandangnya dengan hati yang beku, kok nangis. Diamlah, jangan nangis. Enggak saudara. Wistinop. Itu enggak boleh ya. Jangan diceritakan ya saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, luar biasa bagaimana Tuhan kita itu mengerti apa yang menjadi penderitaan kita. Saya ada satu ini cerita, kesaksian dari Pak Bambang, saya kira bagus sekali, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana ketika dia saat itu berada di downtown ya, di kota Texas, Dallas, Texas. Saat itu beliau menempuh pendidikan teologi di sana ya. Saat itu beliau bersekolah di Christ for Nation Institute di kota Dallas. Dan salah satu pelajaran yang diambil itu adalah street evangelism atau penginjilan di jalanan.
Nah saat itu mereka bersama dengan temannya sedang melakukan praktek penginjilan. Mereka berjalan berdua dan saat itu mereka berjalan di dekat Commerce Street ya yang ada di pusat kota. Nah di salah satu lorong mereka melihat seorang anak muda kulit putih sedang berdiri dan bersandar pada dinding. Mereka mendekati anak muda tersebut, kemudian menyodorkan selembar traktat, ya. Ciri khas saksi Jehovah juga pakai traktat juga ya kan, saudara. Tetapi ini traktat dengan gambar hati berwarna merah yang besar. Dan temannya beliau, teman Pak Bambang tadi berkata begini, "Hai, I have something for you. Aku punya sesuatu untuk kamu nih." Tetapi dengan sikap acuh tak acuh, anak muda yang mereka temui tadi di lorong tadi gak mau menerima traktat tersebut. Mau menerima traktat tersebut tapi tidak membaca, melainkan langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Temannya berkata gini, kenapa gak dibaca dulu? Orang tadi mengeluarkan traktatnya dari sakunya, ya. Lalu dia berkata begini, Allah paling-paling di kertas ini tertulis Yesus mencintai kamu. Kalau kamu menerima Yesus di hatimu, maka hidupmu akan berubah. Betul kan? Katanya yang tadi, yang orang mau diinjili tadi. Dan temannya Pak Bambang bilang, iya memang benar. Nah, sambil membuang traktat tadi ke jalan, anak muda ini berkata, udah berulang-ulang aku membaca tulisan kayak gini nih. Tapi enggak terjadi apa-apa dengan diriku katanya. Tapi kemudian anak muda tadi berkata begini, udahlah tinggalkan aku lah, jangan lagi ganggu aku ya. Kemudian sambil dia melipat tangan di dada, ia menatap ke atas cuek gitu ya. Dan bersikap seakan-akan enggak ada orang di sana. Nah Pak Bambang saat itu, jadi orang yang diinjili ya, orang yang kulit putih tadi, temannya dan beliau, jadi diapit ini orang yang mau diinjili tadi. Dalam keadaan di sana, Pak Bambang berdoa. Dia berkata begini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, mendadak beliau mendapat ide sambil menatap ke langit, ya. Pak Bambang berkata begini, Tuhan, kalau Engkau memang ada, mengapa selalu ada penderitaan di sekitar kami? Mengapa selalu ada kemiskinan? Mengapa banyak perang, kelaparan, dan juga sakit penyakit? Nah, pemuda itu ketika mendengar itu menoleh dan melihat dan berkata, betul. That's right man, that's right, katanya gitu ya. Karena dia sudah mulai berbicara, Pak Bambang pun mulai berbicara kepadanya. Sambil bertanya, apa kamu bilang? Gitu ya. Dan dia berkata, iya seperti yang kau bilang tadi. Kalau memang benar Tuhan mengasihi, mengapa kok dibiarkan saya menderita? Ketika musim dingin tiba, aku nggak punya tempat tinggal, sehingga harus kedinginan di jalanan. Mengapa Tuhan kok izinkan semua itu terjadi? Nah, si orang kulit putih tadi sudah mulai membuka hati. Menanggapi kata-kata anak muda tersebut, ya, Pak Bambang menjawab gini, oke, sekarang beritahukan sama aku, apa yang kamu rasakan di dalam hatimu ketika kamu mendengar kata seorang bapak atau kata seorang ayah, daddy gitu ya. Nah, di Amerika kata daddy adalah sapaan akrab seorang seorang anak kepada ayahnya. Dan pemuda itu berkata, nggak ngerasakan apa-apa. I feel nothing katanya. Loh, kok bisa? Pak Bambang bertanya. Ya, karena aku juga nggak tahu siapa bapakku. I don't know who my daddy is. Lalu anak muda itu tanpa saya meminta juga langsung Pak Bambang meminta dia menceritakan masa lampaunya. Dia menceritakan bahwa ibunya kawin cerai 3 kali. Ayah tirinya adalah seorang pemabuk yang juga sering memukuli ibunya. Satu hari ketika ayah tirinya itu memukul ibunya, dia nggak dapat nahan diri lagi, ia bela ibunya. Karena itu ayahnya memukuli dia, mengusir anak muda itu keluar dari rumahnya. Sejak itu ketika usia 14 tahun ia sudah hidup sebagai gelandangan di jalanan. Nah, apa yang dilakukan kepada anak muda tersebut? Pak Bambang berkata begini, itu sebabnya sukar bagi dirimu ya untuk membayangkan kasih dari Allah.
Sebab engkau tidak pernah merasakan kasih dari seorang ayah di masa kecilmu. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah seorang diri. You never alone. Ketika engkau menangis dalam kegelapan untuk setiap tetesan air matamu, seorang pribadi juga telah meneteskan darahnya di kayu salib. Dan pribadi itu siapa, saudara? Seketika itu juga anak muda itu meneteskan air mata. Dan beliau, Pak Bambang berkata, mau enggak kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anak muda itu menganggukkan kepala, mereka bertiga berlutut di pinggir jalan, dan kemudian anak muda tadi menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus melalui doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap tetesan air matamu, Tuhan juga telah meneteskan darahnya di. Kenapa dia melakukan itu? Karena kasihnya. Amin. Saya suka merenung. Tahu apa Tuhan tentang penderitaan kalau dia sendiri pun tak pernah menderita? Amin, benar gak, saudara? Kalau Tuhan kita Tuhannya yang berkuasa, yang enak-enak aja, tahu dari mana dia penderitaan? Kalau enggak dia sendiri yang harus mengalami penderitaan itu. Pak Daniel cerita sama Tuhan, Tuhan tolonglah, mengertilah penderitaan saya. Tuhannya bilang, saya enggak pernah mengalami penderitaan. Gimana saya mengerti? Cilaka 12, saudara, benar enggak? Tuhan, saya menangis-nangis ini, Tuhan. Tolonglah saya, Tuhan, mengertilah Tuhan. Tuhannya enggak pernah nangis. Tuhannya enggak pernah merasakan. Masuk akal enggak? Jadi saudara, Tuhan saudara mengerti penderitaan saudara karena dia juga sudah Jadi saudara, Tuhan mengerti setiap tetesan air mata saudara karena Tuhan juga pernah Amin. Bagaimana kita tahu rasa masakan kalau kita tidak pernah merasakan masakan tersebut? Bagaimana Tuhan tahu penderitaan, tentang kesukaran, tentang kesedihan kalau dia tidak pernah mengalaminya dulu? Amin. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenapa Bang Yan nggak bisa? Kenapa Tuhan, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menunjukkan kasihnya, ya, karena dia juga menderita, tahu apa itu penderitaan, tahu itu apa kesedihan, saudara. Oleh karenanya dia mau tunjukkan kasihnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, kemampuan Kristus untuk ikut merasakan perasaan kita juga tidaklah terlepas dari kasihnya kepada kita. Ayat 35, perhatikan ini, ingatlah ini ayat terpendek di dalam Alkitab. Lalu menangislah Yesus. Menangis bukan karena berputus asa. Menangis karena kasihnya, karena dia dapat merasakan penderitaan. Amin. Karena dia dapat merasakan kesedihan. Amin. Jadi kalau saudara berdoa malam-malam sambil nangis-nangis, saudara sedang dalam penderitaan, Tuhan tahu, Tuhan bisa merasakan. Amin. Karena Tuhan pun juga telah meneteskan darahnya di atas kayu salib. Amin. Untuk setiap kita semua yang ada di sini. Bahkan karena itu di ayat 36
Kata orang-orang Yahudi, oh iya, ini menangis karena Yesus sungguh-sungguh mengasihi dia. Orang dapat melihat betapa mengasihinya Yesus, sehingga Yesus menangis melihat keadaan itu. Yang ketiga, kenapa Yesus menangis? Karena rahmatnya terhadap orang yang berharap kepadanya. Rahmat, yaitu belas kasihan atau mercy, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bukanlah sebatas kemampuan untuk ikut merasakan perasaan orang lain atau empati, tapi cuma love in feeling. Tetapi kasih di dalam tindakan yang namanya love in action. Yesus menangis karena belas kasihan terhadap orang-orang yang kepadanya, tetapi kasih itu juga dalam tindakan. Seringkali orang love in apa? Feeling. Kasihan kali itu, Pak. Kasihan kali itu, Pak. Kasihan kali itu, Pak. Hidupnya kasihan. Terus lihat orang hidup kasihan. Apa tindakannya saudara? Enggak ada. Hanya apa? Kasihan. Love in feeling, hanya sekedar merasakan kasihan. Hanya sekedar empati. Bagus sih, berempati bagus. Tapi kalau di dalam sebagai kesempatan saudara hanya berempati. Kasihan. Kasihan. Kurang sempurna kasih itu. Amin. Ya kan? Amin saudara. Kalau cuma love in feeling kurang sempurna kasihnya. Harus love in action. Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara tentang bagaimana love in action, kasih yang diwujudkan dalam tindakan ini, kita dapat belajar ya dari seorang yang bernama Erkel Dixon ya kepada seorang istrinya, tolong Bu, yang bernama Josephine, ya, seorang yang bernama Erle Dixon. Ya. Belum lama mereka menikah, seorang Erle Dixon ini dia adalah seorang pegawai perusahaan Johnson & Johnson. Saudara tahu bedak baby Johnson & Johnson? Itulah ini perusahaannya ya saudara ya. Sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi antara lain sabun, bedak, dan juga perban di New Jersey, Amerika Serikat ya. New Jersey, Amerika Serikat. Nah saat itu dia bahwa jari istrinya sering terluka ketika memasak atau membereskan rumah. Sedangkan memasang perban pada jari yang terluka tanpa bantuan orang lain tentu bukan hal yang mudah. Tetapi karena kasihnya kepada istrinya, si Erle Dixon ini, si Dixon saja saya singkat ya, dia berupaya mencari jalan keluar. Oleh karenanya ia mengambil plester saudara, dan mengguntingnya sepotong lalu menaruhnya di atas meja. Selanjutnya ia membuat bantalan-bantalan kecil dari kain kasa, kemudian menempelkannya secara berderet pada plester tersebut. Sesudah itu ia menutup bantalan-bantalan kain kasa tadi dengan kain keras atau yang namanya krinolin. Nah, sekarang kalau Josephine terluka, ia cukup mengambil plester yang sudah ditempel. Tahu nggak saudara, ibaratnya ini plesternya, ya plester klem itu kain kasanya ya kan, ya saudara, terus ditempel-tempel sama dia. Jadi kalau jarinya istri terluka tinggal dicabut, tinggal ditempel gitu ya saudara ya. Ya, dia tinggal menarik plester tadi ya, sangat praktis ya, sehingga ia dapat mengerjakannya sendiri dan gak perlu bantuan orang lain. Nah ternyata mendengar penemuan dari Dixon ini,
perusahaan Johnson Johnson tempat ia bekerja sangat tertarik. Alhasil pada tahun 1924 dengan seizin si Dickson ini, perusahaan Johnson Johnson memproduksi plester tadi secara massal dan memasarkannya secara luas dengan merek Band-Aid. Seiring dan semakin populernya plester Band-Aid ini, akhirnya Dickson dipromosikan menjadi wakil direktur utama dari Johnson Johnson. Sekarang setiap tahun perusahaan Johnson Johnson memproduksi tidak kurang dari 42 juta lembar plester Band-Aid yang kalau di Indonesia dinamakan apa saudara? Handyplas atau Hansaplast. Entah berapa besar keuntungan yang diperoleh dari produk ini. Produk yang sebenarnya tercipta karena wujud dari kasih dalam tindakan atau mercy, rahmat yang ditunjukkan Dickson kepada istrinya. Luar biasa saudara, amin. Karena kasihan, lihat istrinya setiap masak, tangannya kok luka. Dia punya ide itu. Sama Johnson Johnson dilihat, wow, ini kreatif, ini penemuan. Akhirnya produknya pun sampai ke Indonesia. Saudara pakai setiap luka, saudara. Itu karena kasih yang diwujudkan dalam tindakan oleh seorang yang bernama Dickson. Jadi kalau saudara nanti pakai Hansaplast, saudara ingat, oh inilah karet si Dickson itu ya. Karena kasihnya sama istrinya, gitu saudara. Yang diingat itu, amin. Karena kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Gimana ini bapak-bapak ini? Gimana ini kita bapak-bapak? Istri-istri kita di rumah masak, tangannya terluka. Apa yang kita lakukan? Waduh, itu bukan saya yang menjawab ya. Ada yang tadi bilang ditambahin air cuka, malahan tadi enggak kan? Aduh. Jangan ya saudara, amin. Kita belajar dari Arla Dickson ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kasih yang diwujudkan dalam tindakan, dan itulah yang disebut dengan mercy atau belas kasihan. Nah, kasih dalam tindakan itu pula Bapak Ibu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika melihat Maria itu menangis, Yesus menangis, tetapi kemudian di ayat 34 Tuhan Yesus nanya, di mana kau baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana mereka menguburkan Lazarus. Tentu saja kalau Tuhan Yesus nanya kayak gitu, bukan sekedar Tuhan Yesus mau kepo, saudara. Amin. Amin, saudara. Kalau Tuhan Yesus nanya gitu, bukan Tuhan Yesus karena mau kepo, Tuhan udah pasti tahulah segalanya. Amin. Tetapi Tuhan ingin ia mewujudkan kasihnya melalui tindakan. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 38 sampai 44, Yesus pun pergi ke tempat di mana Lazarus, kemudian Tuhan Yesus bertindak, Tuhan Yesus kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, yang dinamakan bagaimana detak jantung dari kasih, bagaimana begitu mengasihinya Tuhan. Kasih Kristus dalam bentuk ikut merasakan penderitaan manusia serta bertindak untuk menolong mereka yang mengharapkan pertolongannya ini juga tetap tersedia bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Adakah kasih Tuhan hanya bagi Lazarus? Adakah Tuhan bertindak mengasihi hanya kepada Lazarus? Apakah Tuhan juga bertindak mengasihi saudara? Amin. Kasih yang sama, kasih yang dalam tindakan yang sama.
Tuhan juga akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan inilah the heartbeat of love. Bagaimana detak jantung daripada kasih Tuhan itu bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, dari ayat ini, ya, dari ayat yang sudah kita baca ini, sekali lagi Yesus menangis bukan karena Tuhan Yesus berputus asa, amin. Tetapi Yesus menangis karena, ini terbalik ya saudara, karena kasihnya terhadap orang yang menderita, tetapi juga karena rahmatnya atau kasih dalam tindakannya kepada orang yang berharap kepadanya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita, yang sudah Ia kerjakan dan yang sudah kita terima. Apa Bapak, Ibu, saudara-saudari? Bu Istinop yang nampaknya kali Ibu pendetanya ya. Apa kasih Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dan lakukan bagi hidup saudara kita semua yang ada di tempat ini? Itu kasihnya yang terbesar. Kasih yang tiada duanya. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Makanya tadi saya bilang seperti kesaksian Pak Bambang tadi, setiap tetesan air matamu Tuhan juga meneteskan darahnya di kayu salib. Amin. Demi kita semua. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang juga sebentar kita akan peringati saudara. Ya, kasih Tuhan yang juga sebentar kita akan peringati dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena melalui perjamuan kudus ini, kasih Tuhan seperti yang digambarkan, seperti roti dan anggur, daging dan darah yang Tuhan Yesus curahkan di atas kayu salib, menjadi, ya Bapak Ibu saudara-saudari, pengikat, menjadi satu tanda sakramen, ya, bagi kita semua orang-orang yang ada dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap tetesan air mata. Engkau Allah yang mengerti setiap penderitaan kami ya Tuhan. Engkau tunjukkan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami Tuhan akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukti dari kasih-Mu sungguh nyata. Ketika kami mengambil bagian dalam sakramen ini, kami mengingat kembali ya Tuhan, bagaimana Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib oleh karena kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, Engkau terlebih dahulu menunjukkan kasih-Mu kepada kami, bukan karena kami baik, bukan karena kami yang terlebih dahulu mengasihi-Mu Tuhan, tapi karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau yang telah menunjukkan kasih itu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.